Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, tim Pesona Banjarsari telah bersama salah satu narasumber dalam hal ini bersama Bapak Kyai Junaidi. Beliau selaku pengasuh daripada Pondok Banjarsari, pondok yang dulu dibabat atau didirikan oleh Kyai Muhammad Ageng bin Umar. Jadi pada kesempatan pagi ini kita akan menjelaskan tentang Desa Banjarsari yang awal mulanya dibabat atau istilahnya dibuka oleh Kyai Muhammad bin Umar, dan akan mengulas tentang sosok Kyai Muhammad bin Umar sebagaimana yang akan dipaparkan oleh narasumber kali ini. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah kita berikan untuk tim Pesona Banjarsari ya. Kami ucapkan selamat datang di Pondok Banjarsari Kyai Ageng Muhammad bin Umar. Semoga acara di pagi hari ini memberikan kemanfaatan dan memberikan hal-hal yang baik dan positif untuk kita semua. Amin. Yang pertama, kalau kita membahas tentang Kyai Ageng Muhammad bin Umar, bahwa Kyai Ageng Muhammad bin Umar itu beliau berasal dari daerah Sukorejo, Sumoroto. Beliau adalah menantu Kyai Ageng Muhammad Besari Tegalsari. Atas jasa-jasa Kyai Ageng Muhammad bin Umar terhadap Sri Sultan Hamengkubuwono yang pertama ditandai dengan adanya perjanjian Giyanti 13 Februari 1755, maka Sri Sultan memberikan hadiah berupa tanah ganjaran yang menjadi perdikan Banjarsari yang lokasinya di sebelah utara Sungai Catur atau bersebelahan dengan perdikan Desa Sewulan. Terus kita harus mengetahui bahwa dalam babat Banjarsari, beliau Kyai Ageng Muhammad bin Umar tempat yang pertama kali disinggahi adalah sepanjang Kali Catur. Jadi sepanjang Kali Catur yang mana berbatasan dengan perdikan Sewulan. Jadi pertama pemukiman yang ada adalah di sepanjang Kali Catur. Setelah itu pelan pasti Kyai Ageng Muhammad bin Umar disertai dengan santri Tegalsari. Ada yang mengatakan separuh santri itu diboyong ke Banjarsari dalam rangka untuk babat hutan, untuk mendirikan suatu komunitas yang islami ya. Jadi diperkirakan itu ya sekitar tahun 1755. Jadi gini Pak Jun, kalau melihat secara kronologi tahun kan 1755, itu kan bertepatan dengan adanya perjanjian Giyanti yang menjadikan Mataram Islam itu terpecah. Dan H.B.1 Hamengkubuwono itu kan baru naik tahta sebagai raja Yogyakarta. Nah, dan diyakini sebagian bahkan rata-rata para tetuah itu bahwasanya Desa Perdikan Banjarsari itu merupakan pemberian dari Hamengkubuwono. Yang baru naik itu gimana kira-kira? Kok hampir bersamaan tahunnya? Iya, jadi berdasar cerita-cerita dari orang tua turun-temurun atau dongeng dari orang tua yang kebetulan tidak tercatat secara terkodifikasi atau dalam bahasa Indonesia itu filologi, Banjarsari babatnya itu bersamaan dengan palihan negara. Waktu itu perjanjian Giyanti kan palihan negara, dua kewilayahan Solo dan Jogja. Jadi palihan negara ini menjadi tanda perdikan Banjarsari berdiri. Jadi itu secara filologi dan secara dongeng turun temurun yang kebetulan tidak tercatat.
Terus di samping itu untuk dasar kita banyak sekali di sini bukti dasar itu banyak kita temukan uang-uang VOC yang berangka tahun 1750. Ini kan bukti-bukti yang untuk menguatkan bahwa kita Banjarsari ini beriringan dengan 1755. Beriringan. Ya. Nah, sementara keterkaitannya dengan Raden Ronggo Prawirodirjo sama Adipati Singosari, lah itu kan juga merupakan awal daripada Perdikan Banjarsari itu dihadiahkan Hamengkubuwono terhadap Kiai Muhammad bin Umar. Ya. Lain itu gimana? Kaitannya itu kayak gimana? Jadi kalau kita masuk ke ranah Raden Ronggo Prawirodirjo pertama dalam sejarah Madiun, bahwa Raden Ronggo Prawirodirjo pertama itu jumeneng Adipati Bupati Madiun itu 1755. Nah, 1755 itu jumenengnya Bupati Madiun Raden Ronggo Prawirodirjo pertama, bersamaan dengan perjanjian Linggarjati, Giyanti, jumenengnya Sultan HP1, terus berdirinya Banjarsari. Tercatat secara mutawatir bahwa Pangeran Singosari yang notabene itu adalah adik dari Pangeran Mangkubumi. Ya, HP1 itu ya? Iya, Pangeran Mangkubumi itu Sri Sultan Hamengkubuwono pertama. Itu Pangeran Singosari yang melakukan pemberontakan kecil yang artinya tidak sependapat dengan kakaknya. Kalau naik aja. Iya. Oh iya. HB1 itu minta bantuan terhadap Raden Ronggo Prawirodirjo pertama untuk menyelesaikan masalah perselisihan saudara. Raden Ronggo Prawirodirjo pertama ini minta bantuan ke Tegalsari. Nah, dari Tegalsari diutuslah Kiai bin Umar yang menjadi menantunya dan baru berapa minggu, hanya berapa bulan, diutus untuk mendampingi Raden Ronggo ke Singosari, Malang. Jadi ada kemungkinan itu kejadiannya sebelum 1755, karena kita ingat dan tahu bahwa geger Pacinan itu adalah 1740. Ya. Itu Paku Buwono II. Nah, terus Pangeran Mangkubumi tidak sependapat dengan PB3, ya, bukan PB2, PB3, yang notabene PB3 itu berafiliasi dengan Kompeni Belanda. Berarti singkat cerita, termasuk terjadinya pemberian tanah perdikan itu tidak semerta-merta pada tahun 1755. Ada rentetan ke belakang yang mempengaruhi HB1, Hamengkubuwono I memberikan tanah perdikan pada Mbah bin Umar. Jadi kalau tadi diceritakan Pangeran Raden Ronggo Prawirodirjo itu ke Tegalsari, yang notabene Kyai Ageng Muhammad Besari Sedo tahun berapa itu? 1749. 1749, dan itu kan sebelum 1755. Nah, otomatis kan rentetan alur sejarahnya itu jauh ke belakang sampai muncul 1755 itu diberikanlah tanah perdikan Banjarsari pada Mbah bin Umar, dan juga bertepatan pada tahun itu juga HB1 naik tahta. Ya, jadi kira-kira secara kronologisnya seperti itu ya? Iya, jadi gini, dalam sejarah Madiun, ya, saya pernah baca dan bukunya masih ada di perpustakaan Kabupaten Madiun itu, bahwa Sri Sultan Hamengkubuwono I naik tahta 1755. Beliau sangat peduli terhadap orang-orang atau tokoh-tokoh ulama atau kiai-kiai yang pernah berjasa kepada Sri Sultan dalam rangka adeg jumeneng Sultan, termasuk Kiai bin Umar. Nah, atas kepedulian Sri Sultan adeg jumeneng itulah Sri Sultan memberikan hadiah pada Kiai bin Umar.
Jadi sebelum Sri Sultan Jumeneng Ratu, sebelum itu banyak sekali juga perlawanan terhadap saudara-saudara kepada beliau. Nah, Kiai bin Umar pernah membantu menyowankan Pangeran Singosari ke Sri Sultan sebelum Sri Sultan menjadi Jumeneng Ratu. Berarti kan kronologi ke belakangnya kan ada hal yang mempunyai keterkaitan sampai Sri Sultan sendiri itu Jumeneng, maka orang-orang yang berjasa dalam artian pernah berjasa itu diberikanlah ketika posisi sudah menjadi sultan. Jadi kronologisnya kalau kok bisa Sri Sultan pada tahun 1055 saja baru selesai perjanjian Giyanti kok juga memberikan, ini berarti kan harusnya melihat sejarah ke belakang. Karena melihat dari Raja-Raja Mataram sendiri itu kan pertama Mataram Islam kan didirikan atau diprakarsai oleh Sutawijaya atau Panembahan Senopati, terus Panembahan Senopati itu dilanjutkan oleh Panembahan Sido ing Krapek atau Mas Jolang niku penerusnya Panembahan Senopati 1601 sampai 1613 karena berburu terus wafat di daerah Krapek Yogyakarta, terus dilanjutkan oleh Raden Mas Sultan Agung Hang Yakrakusuma niku 1613 sampai 1645, terus Amangkurat Raden Mas Sayidin 1646 sampai 1677 itu keratonnya dari Kota Gede dipindah ke Pleret. Nah, setelah itu Pangeran Adipati Anom atau Amangkurat II itu dari keraton Pleret ke Surakarta dan bergelar Sunan. Nah, terus setelah Amangkurat II ini masuk ke Amangkurat III ini kan ada pemberontakan, salah satu kan pemberontakan dari Pangeran Puger. Tapi sudah bisa diselesaikan pada saat Amangkurat II. Jadi gonjang-ganjingnya Mataram Islam itu pada saat Amangkurat II ke Amangkurat III itu kan sudah terjadi polemik sampai Amangkurat III terus ke Pakubuwono. Makanya kan harus runtut sampai gonjang-ganjing ada geger pecinan dan sebagainya, itu kan kaitannya di situ. Jadi seperti itulah sejarah harus sistematis berurut-urutan sebagaimana tahun. Jadi nggak mungkin sejarah itu berdiri kok moro-moro Kiai bin Umar bisa dapat tanah di sini, kok moro-moro Sultan Habis-1 memberikan tanah perdikan pada Kiai bin Umar. Kan ada sejarah ke belakangnya yang melatar belakangi orang-orang yang berjasa, salah satunya Mbah bin Umar yang bisa menghadirkan atau mengingatkan saudaranya tentang Adipati Singosari itu ya. Terus makanya dalam proses perjalanannya ketika Hamengkubuwono Jumeneng, orang-orang yang berjasa itu diberikan tanah perdikan, salah satunya Mbah bin Umar di desa Banjarsari ini. Nah, terus awal-awalnya itu kan diyakini itu kan tahun 1755 ya Pak Kiai Junadi. 1755 itu gimana? Pertama kali Mbah bin Umar buka lahan itu gimana? Tadi kan dijelaskan awal-awalnya di pinggiran sungai, itu gimana itu? Iya. Jadi sebelum kita masuk ke pinggiran sungai, yang harus kita petik dalam sejarah bahwa yang bin Umar itu dalam membawa Pangeran Singosari ke hadapan Pangeran Mangkubumi atau HB1 itu tidak ada pertikaian darah, tidak ada pertumpahan darah. Nah, ini yang harus kita pegang bahwa beda dengan geger Pacinan. Itu kan ada perkelahian, ada pertumpahan darah. Namun ini yang bin Umar membawa Pangeran Singosari ke hadapan Pangeran Mangkubumi itu tidak ada pertumpahan darah. Jadi menyelesaikan masalah tanpa ada masalah. Jadi ini yang harus kita pegang, ilmu ini yang harus kita pegang untuk era zaman sekarang ini. Terus terkait Babat Banjarsari, jadi
yang bin Umar masuk ke Banjarsari, situasi masih hutan belantara karena ada saudara yang Basariah ini saudara santri Tegal Sari Kinase, ya namanya saudara dan dekat, pasti ada kekerabatan secara sosial. Jadi makanya ada wilayah Banjarsari yang berada di sisi sebelah selatan Sungai Catur. Jadi ada kemungkinan dulu waktu kita babat, kita karena ini masih hutan semua, utara Catur masih hutan, ya kita bertempat di pinggir Kali Catur sebelah selatan sampai Selereng Mengetan itu. Babatnya mestinya seperti itu. Baru kita awalan babat, lokasi yang pertama di babat adalah pondok. Ini adalah awal pertama kali di sini. Di areal sini sepanjang Kali Catur, utara Kali Catur itu adalah tempat pondok ini pertama kali didirikan. Sebelum membangun masjid, sebelum membangun dalam lor, itu adalah pondok ini pertama kali tempat untuk sholat, tempat untuk mandi, tempat untuk kebutuhan sehari-hari. Di pondok inilah tempat pertama kali. Berarti kali pertama babat desa Banjarsari itu Mbah bin Umar datang dari Tegal Sari, itu kan manten anyar waktu itu ya. Itu manten anyar, berhubung berdekatan dengan Banjarsari itu ada desa Sewulan yang sama-sama desa Perdikan, juga Bagus Harun ataupun Basariah itu ya. Iya, yang Basariah. Itu juga ada kekerabatan sama-sama dari Tegal Sarinya. Maka dari itu para santri atau penderek Mbah bin Umar itu mendirikan gubuk-gubuk pemukiman di pinggiran sungai sebelah selatan. Yang notabene kalau perbatasannya itu sungai, harusnya itu Banjarsari masuknya sebelah utara. Karena berbatas sungai. Karena awal-awal pendereknya Mbah bin Umar itu mau babat Banjarsari, untuk sementara waktu membuka lahan di sebelah selatan sungai. Sampai dalam perkembangannya saat ini pun sebelah selatan sungai itu masuk wilayah Banjarsari. Itu kira-kira kronologinya seperti itu, karena lebih dulu Sewulan daripada Banjarsari. Terus yang harus kita ingat ini Mas Bagus ya. Jadi karena yang Basariah itu adalah saudara tua dari yang bin Umar, dengan kemuliaan yang Basariah, sehingga orang-orang santri-santri yang bin Umar ya wis tinggalo nang kene. Ini karena kemuliaan yang Basariah. Ya, mereka selaku saudara tua. Jadi yes iki panggonono ya, karena kemuliaan seorang kiai. Nah, ini yang harus kita pegang. Sampai saat ini masuk teritorial Banjarsari itu ya? Iya, Banjarsari Wetan dan Banjarsari Kulon. Lanjut masalah ini ya, babat desa, terus datang dari Tegal Sari, mendirikan awal itu pondok ya? Pondok. Iya, jadi pondok itu dulu polanya kayak apa kayak Pak Jun? Kan kalau dilihat bangunan sekarang itu kan polanya kan permanen, pola-pola saat ini bangunan resmi. Kalau dulu itu kayak gimana kira-kira? Ilustrasinya kayak gimana? Iya, jadi gini, kita harus ingat bahwa kehidupan zaman dahulu itu selalu berdekatan dengan sungai. Karena apa? Untuk MCK, untuk kebutuhan sehari-hari itu sungai. Kita lihat di Sewulan juga bersamping dengan sungai. Tegal Sari juga samping sungai. Terus Dagangan juga sungai. Termasuk Banjarsari itu juga sungai. Kalau kita melihat konstruksi bangunan ya, konstruksi bangunan yang ada secara turun-temurun bahwa pondok ini adalah angkring. Ya, jadi pondok angkring seperti kalau kita lihat sekarang yang masih ada di Tegal Sari itu kan ada musola angkring. Iya, musola angkring. Sebelah barat rumah dalem. Nah, depannya masjid. Itu kan ya seperti itulah angkring di sekitar ini sepanjang Sungai Catur. Iya, sebelah utara ini. Itu angkring dan itu masih bisa kita lihat di era tahun 30-an ya. Jadi masih ada bekas
pondasi-pondasi angkring di sini itu. Tahun 30-an itu saya masih ingat jamaah saya dampar masjid itu kan kelahiran tahun 20. Jadi tahun 30 itu pernah di sini itu beliaunya itu mengetahui bekas-bekas bangunan angkring pondok di sini. Jadi masih ada bekas-bekasnya. Kayak lingganya itu ya? Iya, masih ada bekas-bekasnya, dan katanya dulu waktu anak-anak kecil main itu ya untuk delian, kan bekas-bekas angkring, cagak-cagak. Iya, banyak. Terus yang harus kita ingat juga bahwa pondok ini di sini ini terkenal dengan istilah pondok ledok. Ya, ini yang harus kita ketahui. Pondok ledok, mengapa kok sampai disebut pondok ledok? Jadi areal elevasi tanah dari masjid sana sampai ke sini, ini kan turun drastis hanya di sini. Ini kan sangat dulu sangat curam sekali ya. Ini curam sekali. Waktu kita bangun kan kita berapa dump truck untuk menguruk ini. Iya. Nah, ledoknya ini karena ini menjadi pondasi untuk bangunan masjid. Sehingga kita lihat masjid kan sangat tinggi. Iya. Itu diambilkan dari tanah. Sebelum mendirikan masjid pun di sini itu dongengan orang-orang tua. Itu sebelah barat itu di situ ada langgar. Ya. Jadi di situ ada langgar, juga ada kolam. Ya, pokoknya yang namanya pondok itu tidak lepas dengan irigasi sungai. Ya. Berarti khas daripada pondok salaf ya? Iya, hampir semua. Hampir semua itu pasti berdekatan dengan sungai. Jadi kalau penamaan pondok sendiri sebenarnya Banjarsari gitu aja ya? Pondok Banjarsari, pondoknya Kiai Ageng Muhammad bin Umar gitu ya? Nah, berhubung lokasi elevasi tanahnya itu agak curam atau agak rendah, masyarakat menyebutnya ledok atau ledokan, pondok ledok gitu ya. Ledok, pondok ledok. Karena kan repot ini kok dikatakan pondok ledok, apakah Mbah bin Umar memberikan nama pondok ledok? Ternyata pemberian itu berdasarkan masyarakat juga santri mengingat lokasi pondok yang elevasi tanahnya agak dalam. Pemberian nama itu biasanya itu kita alamiah. Enaknya orang Jawa menyebut pondok ledok ya pondok ledok. Iya. Jadi tadi Mbah bin Umar Babat Desa tahun 1755 itu awal mula yang didirikan pondok-pondok ini ya, maksudnya angkring-angkring santri mendirikan secara mandiri kan itu? Iya, mendirikan secara mandiri, terus baru membangun apa dulu setelah itu? Jadi setelah di sini ada komunitas untuk sholatnya, untuk makan minum, bahwa di sini pula saya pernah dengar cerita juga turun temurun bahwa karena tirakatnya orang-orang dahulu bahwa kan baju ini kan mahal ya. Jadi ada cerita bahwa sholat itu sampai baju ini gantian. Yang sholat pakai baju, yang tidak sholat kungkum di sungai. Sampai seperti itu, ada cerita seperti itu. Jadi karena ya era-era VOC, company Belanda, pakaian juga mahal dan sulit, pernah tersirat dalam sejarah turun temurun bahwa di sini tuh kalau sholat sampai ijol-ijolan kelambi ini, sing nganggo kelambi sholat sing gak nganggo kelambi kungkum, mungkin terus salin sampai seperti itu hal yang terjadi di sini. Setelah di sini komunitas ya, kita pernah mendengar bahwa separuh santri Tegalsari diboyong ke Banjarsari, boyong ke sini bangun lokasi pondok ini, terus setelah ini bangun dalam lor, dalam Keprabon yang sampai sekarang masih ada itu, bangun situ. Setelah itu selesai dongengan 12 tahun baru bisa mendirikan masjid. Nah, ini kita dongengan ini kan saya kan mendapat
cerita dari Yang Dul Putri. Yang Dul Putri. Ya, jadi Yang Dul Kakung itu dulu kalau bercerita itu ditulis di Gebyo 1755, terus 12 tahun kemudian ya, kisaran lah, kisaran. Ya, kisaran seperti itulah pokoknya. Berarti tahun berapa itu? Kalau masjid ini sudah kayak mutawatir itu 1763. 1763. Ya, 1763 anu Pak Jun, berarti 8 tahun gitu ya. 8 tahun. Iya, 8 tahun. Iya. Berarti kalau 1763 8 tahun mendirikan masjid. Ya. Berarti tahun 1863 masjid berdiri, jadi 1755 Mbah Bin Umar bapak desa, terus banyak santri mendirikan angkring-angkring pemondokan. 8 tahun kemudian baru terbangunlah masjid. Iya. Berarti kalau pendopo keprabonya itu, kalau tadi kan jenengan jelaskan 12, berarti setelahnya berarti? Kisaran lah. Kisaran ya? Ya, kisaran 12. Kisaran Kurang 12. 2 tahun ya. Kisaran 12. Berarti secara kronologis yang diutamakan Mbah Bin Umar satu, ketika babat desa beliau memprioritaskan santri-santrinya, termasuk membuat angkring-angkring itu dibuat secara mandiri. Jadi kalau dalam tradisi pesantren salaf biasanya santri itu berkelompok, kalau ada yang dari Pacitan, ada yang Trenggalek, jadi itu nanti berkelompok membuat angkring biasanya itu daerah mana seperti itu. Nah, terus setelah membuat angkring itu tadi, santri membuat angkring baru mendirikan masjid itu ya. 1763. Dan dalam perkembangannya 12 tahun pas itu mendirikan pendopo yang sekarang yang dulu itu kan. Iya. Jadi pendopo dulu baru dalam lornya pendopo itu terus baru masjid. Oh, berarti gini, kalau pendopo dulu kalau 1763 berarti kemungkinan 1762. Iya, sekitar itu lah bisa. Ya, berarti kesimpulannya Mbah Bin Umar datang, santri-santri itu secara mandiri mendirikan pondok-pondok, dan dalam perkembangannya santri mendirikan pendopo desa karena berkaitan dengan pemerintahan desa kan, itu nanti administratif dan lain sebagainya. Setelah selesai membangun itu semua, baru terbangunlah masjid pada tahun 1763. Jadi kalau berbicara dalam konteks pesantren, elemen-elemen yang harus terpenuhi minimal kan ada 5. Ada kiainya, ada santrinya, ada pengajian kitab kuning, ada masjidnya, terus ada pemondokannya ya. Jadi pemondokannya ada dibuat secara mandiri oleh santri-santri yang ngaji pada Mbah Bin Umar. Kalau kiainya ya jelas Kiai Muhammad bin Umar sendiri. Terus pengajiannya ya dulu kira-kira modelnya kayak gimana Pak Jun pengajian? Kira-kira kalau diilustrasikan? Ya seperti di pondok-pondok salaf, jadi ya Sorogan. Ya jelas seperti itu. Jadi santri, antri untuk ngaos pada kiai dibenarkan salah betulnya kayak gimana gitu? Ya di zaman itu kan kiai kan tidak harus langsung mengajar. Santri-santri Senior. Santri-santri senior itu yang mengajar santri-santri baru gitu ya. Jadi kurang lebih pola-polanya sama lah, kurang lebih seperti halnya pondok-pondok salaf saat ini ataupun pondok-pondok modern ya. Jadi juga ada dasar-dasar kan, kalau kemarin saya menemukan di beberapa data itu ada penemuan kitab Alfiyah Ibnu Malik kan, yang kita ketahui kitab Alfiyah itu kan kitab tentang apa ya, bahasa Arab. Alfiyah, jadi kan kalau biasanya berawal dari Jurumiyah, Imriti, terus Alfiyah Ibnu Malik. Jadi di data daripada apa ya, situs penemuan yang ada di Bin Umar itu, Pondok Bin Umar, Pondok Banjarsari, pondoknya Kiai Muhammad bin Umar itu ada salah satu teman yakni kitab Alfiyah Ibnu Malik.
dan kebetulan politik The Fed ini perang yang selalu menggelinding untuk melemahkan kekuatan orang-orang pribumi, sehingga Banjarsari sigar semongko, Banjarsari kulon kiainya Kanjeng Kiai Maulani, Banjarsari Wetan kiainya yang Tafsir Anom.